Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen M. Syaifuddin SHI selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Dan tak lupa kawan-kawan yang saya cintai, kawan-kawanku senasib seperjuangan, kawan-kawanku semester 5. Semoga selalu semangat selalu ya. Terima kasih telah mengunjungi YouTube kami. Di sini kami akan belajar bersama mengenai uang dalam perspektif ekonomi Islam yang akan dipandu oleh kelompok 3, yakni saya, Lulu Desi Sofiana selaku moderator, dan teman saya Dewi Rahayu, NIM 015, dan Dista Widya Sari, NIM 027. Baik, sebenarnya di sini kita akan belajar bareng mengenai ekonomi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Mohon maaf ya, maksud saya uang dalam perspektif ekonomi Islam. Kita ke slide pertama dulu mengenai sejarah uang. Jadi begini teman-teman, uang dalam sejarah Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu uang yang digunakan adalah dinar. Jadi dinar yang digunakan dulu itu menggunakan emas yang terbuat dari emas ataupun perak. Dirham dan dinar ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sebagai alat pembayaran pada waktu itu. Namun saat ini dinar dan perak sudah tidak bisa digunakan lagi oleh negara-negara yang berbasis Islam. Nah, negara Islam ini sudah beralih menggunakan uang kertas ataupun menggunakan uang fiat. Uang fiat ini uang yang sudah diresmikan dan digunakan di suatu negara itu. Nah, ternyata dalam Al-Quran pun, mohon maaf, maksud saya Al-Quran, dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan beberapa kali, sudah disebutkan beberapa kali istilah uang. Namun di dalam Al-Quran ini bukan uang lafalnya, tapi menggunakan kata seperti dinar diucapkan dalam surat Al-Imran ayat 3, lalu ada kata emas juga di surat At-Taubah. Dan itu di surat At-Taubah sudah diucapkan di 8 kali, lalu ada kata perak disebutkan 6 kali dalam surat Al-Kahfi. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah diatur bagaimana cara pengolahan uang, begitu. Lanjut. Jadi apa sih ini? Uang itu apa sih yang kita gunakan sehari-hari ini untuk beli jajan, untuk beli seblak, untuk beli boba dan lain-lain. Lalu uang itu gimana maksudnya? Nah, uang atau money adalah stok aset yang digunakan untuk transaksi. Jadi uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Cash and Fire pun menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa. Gitu. Nah, lanjut. Jadi mengikuti perkembangan sejarah ekonomi, uang ini ada 4 jenis. Ada uang barang, lalu ada lagi uang logam, yang ketiga ada uang bank, dan ada yang keempat adalah uang kertas. Kita kenali satu-satu dulu yuk. Apa sih maksudnya dari uang barang? Jadi uang barang atau bisa disebut dengan commodity money adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai uang. Nah, diperlukan 3 kondisi di mana uang ini bisa dikatakan sebagai uang barang. Yang pertama, kelangkaan. 2, daya tahan. Yang ketiga, nilainya tinggi. Nah, jadi contohnya uang barang ini misal kayak gini, ada tembaga, ada garam, ada bensin gitu kan. Jadi nggak semua barang bisa dijadikan uang barang gitu. Lanjut, kita akan membahas mengenai uang logam atau bisa disebut dengan metallic money. Nah, penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah. Jadi logam yang pertama itu digunakan adalah perunggu ya. Terus itu saat itu digunakan oleh bangsa Yunani. Lambat laun sekarang uang logam ada beberapa macam, dan ada yang dari emas dan ada yang dari perak gitu.
Nah, dalam sejarah penggunaan uang logam, sistem yang digunakan itu ada satu, gold standar, emas sebagai standar nilai, dan yang kedua, bimetalik atau sistem dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standar nilai. Lanjut ketiga, ada uang bank atau bank money. Seperti yang kita ketahui di bank-bank sekarang, uang bank disebut juga dengan uang giral. Nah, uang ini dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau pembayaran giro lainnya. Jadi kita bisa menabung di bank, itu namanya bisa disebut dengan uang bank. Nah, cek itu seperti perintah yang ditujukan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepada orang lain atau pemegang sejumlah uang. Cek berupa kertas biasanya. Lanjut, gini. Yang keempat adalah uang kertas atau token money. Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise berupa kertas gitu. Jadi itu berupa janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Namun lambat laun kan sekarang uang di negara-negara pun bentuknya kertas gitu. Selain bentuknya yang gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu berat seperti uang logam, dan uang kertas pun dinilai efektif dimasukkan di dompet masuk seperti itu. Nah, begitu. Untuk slide selanjutnya mengenai fungsi uang akan dijelaskan oleh partner saya. Dari saya cukup sekian. Saya Devi Rahayu NIM 63030190015 akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Yang kedua, uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukuran nilai. Dan yang ketiga adalah uang sebagai store of value atau penyimpanan nilai. Yang pertama yaitu uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Uang pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang, seperti halnya barter pada zaman dahulu yang barang itu dipertukar dengan barang lain tetapi harga barang tersebut berbeda dengan barang yang lain, dan itu mempersulit masyarakat pada zaman dahulu. Uang itu tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Ya, jadi uang itu tidak boleh diperjualbelikan karena uang hanya sebagai alat tukar. Dalam Islam itu uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Sebagai alat tukar itu uang harus mendapatkan syikah atau dicetak dan distempel oleh pemerintah secara legal. Hal ini agar masyarakat itu percaya bahwa uang itu nyata atau sudah disahkan oleh pemerintah, dan juga agar meminimalisir adanya pemalsuan uang. Yang kedua adalah uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukur nilai, yaitu uang sengaja diciptakan untuk nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Uang itu berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Contohnya saja menentukan nilai uang atau nilai jual beli rumah atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang itu mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran.
Menurut Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dirham dan dinar itu merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lainnya itu tidak dijadikan sebagai nilai harga keduanya. Jadi uang itu tidak boleh digantikan dengan barang lainnya karena uang sudah disahkan oleh pemerintah yang sah. Jadi alat untuk pengukuran nilai itu hanya uang untuk saat ini. Kalau pada zaman dahulu itu kan barter, jadi barang sama barang. Sekarang itu sudah disahkan oleh pemerintah bahwa uang itu sebagai nilai pengukur. Sedangkan menurut Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham itu menjadi hakim pengadil supaya di antara seluruh kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya. Contohnya saja, seekor unta itu dihargai atau disamakan dengan 100 dinar. Dan sekian ukuran minyak zaitun itu disamakan dengan 100 dinar. Oleh karena itu, keduanya itu kira-kira sama dalam nilai satuan ukur. Dan nilainya itu juga sama. Yang ketiga, yaitu uang sebagai store of value atau penyimpanan nilai. Hal ini karena pada saat ini contohnya uang, seseorang itu membelanjakan uang itu untuk barang-barang yang dibutuhkan, tetapi tidak hanya semua dihabiskan dalam satu waktu tersebut, tetapi juga disimpan karena seseorang tersebut takut nanti di masa yang akan datang jika ada masalah atau tiba-tiba kekurangan uang, maka dia sudah memiliki cadangan atau penyimpanan uang tersebut. Contohnya saja, tetapi dalam beberapa ulama itu juga berpendapat beda-beda. Ada yang setuju bahwa penyimpanan uang itu diakui dan ada juga yang tidak. Menurut Mahmud Abu Su'ud itu menyatakan bahwa pandangan uang sebagai alat nilai, penyimpanan nilai itu adalah ilusi yang tidak benar. Karena uang itu tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lainnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada benda. Jadi dia itu tidak mengakui bahwa uang itu adalah sebagai penyimpanan nilai karena itu bukan barang gitu. Tetapi pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa setuju fungsi uang itu mempunyai sebagai penyimpan nilai karena untuk transaksi dan untuk motif jaga-jaga, karena jika yang tadi awal saya jelaskan tadi bahwa nanti jika ada tiba-tiba ada kejadian misalnya kecelakaan, ya kita kan tidak memiliki uang cadangan. Jika tidak memiliki uang cadangan kan kita bingung uang itu akan didapat dari mana. Ya, walaupun kita bisa hutang, tapi itu hanya untuk berjaga-jaga untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran uang. Dalam teori kuantitas uang atau teori Infing First
Fisher menekankan bahwa permintaan uang itu hanya semata-mata merupakan proporsi yang konstan dan jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan atau jumlah uang yang diminta di masyarakat itu sebesar proporsi tertentu dari pendapatan dan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang konstan. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa permintaan uang untuk dibelanjakan dan tidak disimpan sebagai kekayaan atau tujuan spekulatif. Permintaan uang dipengaruhi selain kepada volume dan transaksi faktor kelembagaan. Asumsi Fisher itu ditambahkan bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa depan akan munculnya pemegangan uang atau permintaan uang dengan tujuan spekulatif tadi. Jadi akibatnya bila suku bunga itu naik atau cenderung untuk mengurangi uang yang dipegang, maka volume transaksi yang terjadi itu tetap. Maka teori ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena mengenai uang merupakan flow concave dan public property yang harus terus beredar di masyarakat. Karena teori liquidity preference juga mempunyai konsekuensi bahwa uang merupakan stok concave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dista. Selanjutnya yaitu teori penawaran dan permintaan uang dalam Islam. Yang pertama yaitu penawaran uang mazhab Ikhtisyatuna, yaitu pandangan utama dari mazhab ini adalah jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, di mana pemerintah pemegang otoritas moneter tidak mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tidak akan berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tunai karena asumsi yang digunakan dalam mazhab ini adalah perdagangan bebas dan tidak ada bea cukai dari perdagangan menyebabkan pengontrolan keluar masuk uang akan selalu seimbang nilainya dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu penawaran uang menurut mazhab alternatif, yaitu keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku, sehingga value dan jumlah uang bukanlah variabel utuh yang berdiri sendiri. Bank sentral tidak lagi mampu melakukan pengontrolan penuh terhadap jumlah uang yang beredar. Perilaku dari pelaku ekonomi yang dapat menentukan pada level berapa jumlah uang beredar akan ditawarkan. Penawaran uang dipengaruhi oleh profit, pendapatan, tingkat harga, total pengeluaran, reserve requirement bank umum, variabel sosioekonomi, kebijakan pemerintah, dan pengetahuan ekonomi. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Islam membuat suatu ketentuan yang jelas suatu badan, yaitu Badan Keuangan Nasional, dengan cabang-cabang tersebar di seluruh negeri. Badan ini yang pada awal masa Islam disebut Baitul Mal, merupakan prototipe dari semua bank sentral modern milik negara, yang melaksanakan seluruh fungsi seperti dilakukan oleh bank sentral. Kemudian, permintaan uang menurut mazhab mainstream.
Landasan filosofis dari teori dasar permintaan ini adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimal dan efisien. Penimbunan kekayaan merupakan suatu kejahatan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab ini. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang ada pada kegiatan usaha produktif. Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi dua motivasi, yaitu transaksi dan berjaga-jaga, yang merupakan fungsi dan tingkat pendapatan. Pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat untuk tingkat pendapatan tertentu yang terkena zakat. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep uang dalam perspektif Islam dan konvensional. Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public good, modal adalah private good, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Kemudian untuk konsep konvensional, yaitu uang sering diartikan sebagai modal, uang adalah private good, uang adalah flow concept bagi pleasure, uang adalah stock concept bagi comrade school. Kemudian time value of money dalam Islam. Dalam Islam tidak dikenal time value of money, tetapi Islam mengenal economic value of time. Artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Teori time value of money merupakan sebuah kekeliruan besar karena mengambil ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu demand. Dalam Al-Quran disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Dalam ajaran Islam, aktivitas bisnis tidak boleh dipastikan bahwa ia akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang karena manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan sebaik-baiknya, tidak untuk eksploitasi berlebih-lebihan dan tidak dibiarkan menganggur. Selain itu, Islam juga tidak mengenal demand of speculation karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kemudian, jika dalam konvensional memberikan bunga dan harta, tetapi dalam Islam menjadikan harta sebagai objek zakat. Penerapan time value of money, yaitu adanya bunga dalam Islam. Bunga adalah riba dan riba adalah haram. Dalam Islam melarang adanya riba. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Terima kasih.